Oke, welcome back guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vector Pulhak dengan NPM 23020100025. Ya, welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi analisis numerik, yaitu persamaan diferensial dan juga penyelesaian persamaan diferensial dengan menggunakan metode Euler. Oke. Nah, outline atau subbab apa saja sih yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama adalah pengertian persamaan diferensial atau OD, terus juga ada klasifikasinya kayak gimana, terus juga ada metode Euler, terus juga ada soal tentang persamaan diferensial dan penyelesaiannya dengan metode Euler. Euler. Oke. Dari definisinya sendiri itu persamaan diferensial itu kayak merupakan persamaan matematika untuk suatu fungsi yang tidak diketahui dari satu atau beberapa peubah yang mengemukakan nilai dari fungsi tersebut dengan turunan sendiri pada berbagai derajat turunan. Nah, artinya tuh persamaan yang memuat satu atau lebih variabel tak bebas bersatu turunannya terhadap variabel-variabel bebasnya gitu. Nah, dan untuk penyelesaian tuh hubungan antara variabel-variabelnya ini tanpa turunan dan juga dapat memenuhi persamaan diferensial tersebut. Nah, oke. Di sini ada bentuk umum dari persamaan diferensial itu sendiri. Dari nama juga persamaan diferensial atau persamaan turunan gitu kan. Artinya setiap persamaan itu bakal diturunin gitu dari variabelnya. Misalkan ini kan variabel fx dikalikan dengan dx plus gy dikalikan dengan gy. Artinya variabel x di sini variabel dx ini menurunkan terhadap variabel x dan juga dy di sini menurunkan terhadap variabel y-nya gitu. Nah, terus juga di sini ada beberapa pengertian dari persamaan diferensial sendiri, artinya ada orde dan degree. Nah, maksud dari orde itu orde atau tingkat itu kayak merupakan turunan tertinggi dalam persamaan diferensialnya gitu. Kalau degree itu kayak derajat dari orde tertinggi. Nah, misalkan nih di suatu persamaan gitu kan ada D pangkat 3Y gitu kan. Terus juga ini ada turunan-turunan gini. Nah, yang orde mana, yang degree mana tuh ya kan dilihat ini orde atau tingkat dalam turunan tertinggi, artinya tuh tingkatan turunnya tuh keberapa gitu. Nah, ini yang paling gede yaitu 3 gitu kan, artinya dia diturunkan sebanyak 3 kali. Terus juga degree itu atau derajat dari order tertingginya gitu. Nah, dari derajat order tertingginya itu maksud dari turunannya tuh bakal tertinggi berapa gitu kan. Nah, turunan dari 3 kan berarti kan 2 kan. Nah, itu berarti kayak gitu. Nah, misalkan jika suatu persamaan tuh kayak terdiri dari atas satu konstanta bebas atau sembarang gitu kan. Nah, itu dapat menghasilkan persamaan diferensial order 1. Terus juga kalau misalkan suatu persamaan tuh kayak terdiri dari dua konstanta sembarang atau konstanta bebas itu menghasilkan persamaan diferensial order 2 gitu. Terus juga kalau dari klasifikasinya, nah persamaan diferensial ini kayak bisa dibagi menjadi dua macam gitu kan, tergantung pada jumlah variabel bebasnya gitu kan. Yang pertama tuh ada persamaan diferensial biasa atau PDB disingkatnya ya. Nah, itu kayak merupakan persamaan diferensial yang mana fungsinya itu tidak diketahui atau variabel terikat gitu. Kayak fungsinya tuh kayak variabel bebas tunggal gitu. Nah, dalam bentuk paling sederhana tuh fungsi yang tidak diketahuinya itu adalah fungsi real atau fungsi kompleks itu kan. Namun kalau secara umumnya fungsi vektor tuh kayak atau fungsi matriks tuh kayak bisa juga kayak gitu. Bisa juga berbentuk fungsi apa ya? Fungsi vektor atau fungsi matriks gitu kan. Nah, kalau lebih dalam lagi atau lebih jauh lagi itu persamaan diferensial biasa tuh kayak digolongkan tuh kayak berdasarkan order tertingginya gitu dalam persamaannya. Terus juga dari berdasarkan order tertingginya itu diturunkan gitu terhadap variabel terikatnya yang muncul dalam persamaan tersebut. Lalu ada juga persamaan diferensial parsial. Parsial juga artinya kan setengah gitu kan. Kayak persamaan diferensial itu kayak dimana fungsinya itu tidak diketahui dan fungsi dari fungsi banyak variabel bebasnya gitu kan. Dan variabel dan persamaannya tuh kayak melibatkan apa ya, turunan parsial artinya gitu kan. Nah, orde persamaan di PDP ini tuh kayak diklasifikasikan apa ya? Kayak persamaan eliptik gitu kan. Terutama tuh kayak persamaan diferensial linear orde 2 gitu. Nah, beberapa persamaan diferensial PDP ini parsial ini tuh kayak tidak dapat digolongkan kategori-kategori seperti yang tadi gitu. Dan juga kayak jenisnya tuh kayak campuran gitu kalau untuk PDP ini. Nah, kalau baik dari persamaan PDB ataupun persamaan PDP ini dapat digolongkan sebagai linear maupun persamaan non linear gitu. Karena sebuah persamaan diferensial disebut persamaan linear
kalau fungsi yang tidak diketahuinya tuh dan turunannya itu muncul dalam pangkat satu atau hasil kalinya itu tidak dibolehkan. Nah, kalau memenuhi syarat itu tuh persamaan tersebut bisa bisa digolongkan persamaan non linear. Lalu ada metode Euler. Nah, metode Euler ini tuh kayak penyelesaian persamaan diferensial atau ODE gitu. Dengan metode Euler itu kayak proses untuk mencari nilai YX-nya pada titik X tertentu gitu dari persamaan diferensial biasa fxy yang diketahui dengan menggunakan persamaan umum gitu kan. Nah, artinya tuh metode Euler ini kayak disebut metode order pertama. Karena apa? Karena persamaannya tuh kita hanya mengambil sampai suku order pertamanya aja gitu. Misalkan kayak persamaan diferensial order 1 gitu. Oke. Nah, di sini ada ilustrasi kurva dari metode Euler itu sendiri. Bisa dilihat ya, kalau garis biru ini itu kayak kurva tidak dikenal atau berwarna biru atau tangleland gitu kan. Terus juga yang perkiraan poligonalnya itu berwarna merah gitu kan. Nah, kayak persamaan diferensial tuh kayak dianggap sebagai apa ya? Sebagai formula di mana kemiringan garis singgungnya itu ke kurva tuh dapat dihitung pada titik manapun pada kurva gitu kan, baik titik ini, titik itu, titik ini manapun gitu kan. Setelah posisi titik itu telah dihitung gitu. Nah, secara umum tuh kurva ini tuh tidak terlalu berbeda dari kurva asli yang persamaan sebelumnya gitu. Dan kesalahan atau galat antara dua kurva ini tuh dapat dibuat seminimal mungkin jika ukuran singgungnya itu makin kecil dan interval perhitungannya itu terbatas gitu. Nah, bisa dilihat juga ya, ini bentuk umum dari metode Eulernya sendiri itu kayak gini. Itu kan turunkan terhadap T0 gitu-gitu. Jadi metode Euler itu kayak disebut juga tadi kan sebelumnya metode orde pertama, yang berarti bahwa metode kesalahan atau kesalahan errornya tuh sebanding dengan kuadrat dari ukuran langkahnya gitu kan. Dan kesalahan yang umum atau kesalahan globalnya tuh sebanding dengan ukuran langkahnya gitu. Nah, metode Euler ini tuh kayak kayak sebagai dasar gitu untuk membangun metode yang lebih kompleks, karena metode Euler ini metode paling sederhana gitu. Oke, kita langsung ke soalnya. Ini bisa dilihat ya, soalnya difungsikan gini kan, dy t per dt gitu kan sama dengan min t dikalikan y per t, di mana y itu merupakan ukuran sel dan t adalah hari. Dengan menggunakan metode Euler tentukan ukuran sel pada hari kedua dengan kondisi awal yaitu T0 dan Y0 itu 10 unit gitu. Gunakan ikrasi 35 dan 10. Dan di sini saya akan mengerjakan terlebih dahulu. Oke, ini sudah selesai dikerjakan. Nah, bisa dilihat ya, kayak bisa dilihat ini hasilnya. Nah, H ini kan untuk menentukan nilai yang nanti akan kita hitung gitu kan. B ini tuh dari hari yang ukuran hari yang sel kedua kan gitu kan, pada sel kedua gitu. Ini dijadikan B gitu kan. Kalau A-nya itu kan menggunakan apa sih tadi? A-nya itu kan kondisi awal yaitu hari pertama gitu kan, T0-nya berarti dikurangi 0, dan juga kan iterasi kan ini kita pakai iterasi 3 kan, berarti kan dibagi dengan M-nya itu 3 gitu. Nah, untuk K-nya sendiri kan kita iterasi 3, berarti K-nya tuh berarti M-nya dikurangin 1 gitu, berarti 2. Nah, K-nya ini dihitung dari 0 gitu. 0, 1, 2, berarti artinya kita bakal menghitung sampai dengan 2 gitu kan. Y2 misalkan gitu kan. Nah, kita di sini kan Y1 gitu kan sama dengan Y0 tadi 10 gitu kan. H-nya tadi 2/3. Min T0 itu masih 0 karena apa? Karena tadi ini kan B-nya 2. 2 juga maksudnya kan 2 min 2/3 gitu kan. Min 2/3 dikali 0 berarti 0 gitu kan. Y10-nya tuh 0 gitu kan, didapatkan hasil 10 gitu. Nah, untuk yang Y keduanya itu kan berarti kan Y1-nya tadi itu didapatkan hasilnya yaitu 10 gitu. HF-nya masih tetap 2/3. Min T1-nya itu min 2/3, artinya tadi gitu kan min 2/3-nya dari hasil tadi ini dikalikan dengan 1 gitu. Berarti kan hasilnya kan min 2/3 gitu. Sama juga seterusnya gitu kan. Ini T2-nya dikalikan 2 berarti jadi min 4/3 gitu. Nah, nanti gitu kan. Nah, ini hasil akhir dari iterasi ketiga, karena kita sampai K-nya sampai 2, berarti kan kita hitungnya sampai Y2 gitu kan, atau Y3 gitu. Maksudnya 2 tambah 1. Nah, untuk iterasi 5 sama aja gitu kan, sama yang kayak sebelumnya. Bedanya cuman M-nya itu yaitu 5 gitu kan, 2/5 gitu. Dan juga dari K-nya. Nah, K-nya ini kan 5 dikurangin 1.
dari 0 sampai dengan 4 gitu kan. Berarti artinya kita melakukan perhitungan itu sampai dengan Y sama dengan 4 tambah 1 gitu. Sama aja gitu kan. Y0 tadi 10, HF-nya itu 2 per 5 gitu. Terus juga tadi kan min 2 per 5 dikali 0 kan jadi 0 gitu kan. Dikali 10 jadi hasilnya 10. Sama juga kayak gini. Y1-nya itu dari hasil yang atas yaitu 10. 10 dikalikan H-nya itu masih tetap 2 per 5. Dan juga ini dari hasil ini min 2 per 5 dikalikan dengan 1 gitu. Jadi min 2 per 5 dikali 10 jadi hasil 8,4. Sama juga seterusnya sampai dengan hasil perhitungan akhir gitu kan. Dan dapatkan hasil akhirnya tuh 1,072. Dan dapat disimpulkan dan juga hal sama juga dilakukan pada iterasi 10 gitu. Bedanya cuma dari M, terus juga dari K-nya juga. Ini kan karena K-nya itu 10 dikurang 1, berarti kita menghitung dari langkah 0 sampai dengan 9 gitu. Sama juga kayak gini-gini juga. Nah, dapat disimpulkan hasil akhirnya itu 1,24. Nah, oke, jadi dapat disimpulkan hari kedua dengan 3 iterasi didapatkan 0,62 unit sel. Kalau di hari kedua dengan 5 iterasi didapatkan 1,07 unit sel. Sedangkan di hari kedua dengan 10 iterasi didapatkan 1,24 unit sel seperti itu. Nah, metode Euler ini sebenarnya gimana ya? Kayak masih sangat sederhana daripada metode-metode yang lainnya gitu, karena metode ini metode orde pertama gitu. Jadi kita kayak hasilnya tuh kayak tidak terlalu tidak terlalu kompleks gitu, tidak terlalu spesifik gitu dari metode-metode yang lainnya kayak lupa gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you on my next channel gitu kan. See you on my channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.